sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Suci Cahyati Sinaga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Pariwisata. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Akuntansi Manajemen yang didoseni oleh Bapak Henry Yaniale. Di sini saya akan mempresentasikan pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis atau penetapan harga produk. Pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis atau penetapan harga produk. Topik yang pertama yaitu konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario. Yang kedua, keputusan bauran produk atau produk mix. Yang ketiga, penetapan harga produk. Yang keempat, aspek hukum dalam penetapan harga. Yang kelima, keadilan dalam penetapan harga. Selanjutnya, keputusan membuat atau membeli produk. Manajer sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan untuk mengambil biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri antara lain adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Adapun biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan adalah biaya yang relevan untuk keputusan membeli atau outsourcing. Selanjutnya, keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Seringkali manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer juga harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya. Harus diperhatikan apakah penghentian suatu produk akan mempengaruhi penjualan produk lainnya, terutama untuk produk-produk bersifat komplementer, misalnya batu bata dan genteng, kompor dan sumbu, dan lain-lain. Selain itu, manajer hendaklah berusaha mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Manajer mungkin tidak mampu untuk melakukannya sendiri, sebagaimana manajer meminta input-input dari orang lain untuk memahami masalah tersebut. Boleh jadi muncul alternatif tambahan dari input tersebut. Contoh solusi yang mungkin muncul dalam jenis keputusan ini, yang pertama, mempertahankan lini produk. Yang kedua, menghentikannya, atau yang ketiga, menghentikan lini produk dan menggantikannya dengan produk lain. Selanjutnya, keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Pesanan seperti ini akan menguntungkan perusahaan, terutama ketika perusahaan sedang mengoperasikan di bawah kapasitas produksi maksimumnya. Meskipun penawaran untuk pesanan tersebut mungkin berada di bawah harga jual normal produk atau bahkan di bawah total biaya per unit, menerima pesanan tersebut mungkin akan menguntungkan. Pemanfaatan kapasitas penganggur, mengoptimalkan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak lagi relevan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap pesanan khusus. Selanjutnya, keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Proses gabungan atau joint products memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan, namun terkadang lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut.
Selanjutnya, keputusan bauran produk. Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produksi masing-masing produk dalam total produksinya. Hal ini disebut dengan produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau disebut dengan constraints, manajer harus memilih bauran produk yang optimal. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas tiap-tiap produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Sumber daya dengan satu kendala, margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka atau terbatas adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang dipilih untuk diproduksi guna menghasilkan bauran yang optimal. Sumber daya dengan banyak kendala. Solusi dari bauran produk dengan banyak kendala dilakukan dengan menggunakan teknik pemrograman linear. Penetapan harga produk. Penetapan harga berdasarkan biaya. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Yang kedua, perhitungan biaya target. Target costing merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut dengan price driven costing. Selanjutnya, aspek hukum dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Penetapan harga predator. Praktek pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi pesaing disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator, karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasaran internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Diskriminasi harga, yaitu mengenakan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atau produk-produk yang dasarnya sama. Selanjutnya, keadilan dalam penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga atau mencongkel harga terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang muncul tidak disadari pelanggan. Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Misalnya menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya Suci Cahyati Sinaga undur diri dan saya ucapkan terima kasih.